Sejarah Kerajaan Tojo. Wilayah Kerajaan Tojo kini terletak di Kabupaten Tojo Una-Una. Pusat kerajaan ini terletak di Ampana. Berita tertua mengenai Tojo diperoleh dari catatan Valentine, Residen Johnson, dan asisten Residen Gorontalo yang bernama Riddle. Ketiganya memberitakan bahwa kawasan Tojo meliputi Tomini, Ampibabo, dan Sausu. Wilayah-wilayah itu berada di bawah pengaruh kerajaan Limboto. Pada masa itu, belum ada pemerintahan yang terpusat di Tojo. Warga masih hidup di bawah kelompok-kelompok kesukuan yang terpisah. Tojo baru menjadi kerajaan terpisah dan terpusat setelah kedatangan orang Bone. Inilah yang menjadi alasan mengapa Tojo juga disebut Bone kecil. Menurut cerita rakyat, Kerajaan Tojo didirikan oleh Pilewiti yang berasal dari Bone, Sulawesi Selatan. Setelah menjadi raja, Pilewiti menyandang gelar Raja Andi Ahmad Lacuku. Pilewiti pada mulanya adalah salah seorang putra Raja Bone yang selalu merantau guna mencari ikan. Suatu ketika, Talamoa atau orang yang turun dari langit berniat mencari raja bagi daerah Tojo. Saat itu, di Tojo belum mempunyai raja, dan kawasan tersebut diperintah oleh 4 orang kepala suku, yakni Talamoa yang menguasai Kuala Malei hingga Kuala Tojo, Tajongga yang menguasai Tumora hingga Kuala Malei, Empapo yang memimpin kawasan Kuala Tojo hingga Kuala Bongka, dan Balo yang menguasai Kuala Bongka hingga Kuala Balinggara. Niat Talamoa mencari raja bagi Tojo dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat yang saling membunuh satu sama lain. Ia lalu mendatangi Raja Bone guna meminta salah seorang kerabatnya agar bersedia menjadi Raja Tojo. Raja mengusulkan Pilewiti, anaknya yang sedang mencari ikan di pesisir Teluk Tomini. Talamoa mencari dan menemukan Pilewiti serta mengajaknya ke Tojo. Pilewiti lalu menetap di daerah Ampana dan menjadi Raja Tojo yang pertama. Nama Pilewiti sendiri berarti yang telapak kakinya menghadap ke atas. Ia dilahirkan 1677 di Bone dan memerintah tahun-tahun 1770 sampai tahun 1778. Pengganti Pilewiti berbeda-beda menurut berbagai sumber yang ada. Berdasarkan salah satu sumber, pengganti Pilewiti adalah putranya dengan Romelino yang bernama Lasaerah. Semasa pemerintahannya diangkat para pembantu raja, hakim, pengawal, dan penguasa-penguasa setempat. Sementara itu, sumber berikutnya menyebutkan pengganti Pilewiti adalah Andi Latondrong. Sumber lain mencatat bahwa setelah Pilewiti mangkat, para kepala suku dengan seizin Talamoa menghadap seorang tokoh bernama Lapangandro yang berkedudukan di Finangalimba guna dijadikan Raja Tojo. Oleh karena itu, menurut sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah Pilewiti mangkat, pusat pemerintahan dipindahkan ke Finangalimba. Sementara itu, masih ada sumber lain yang menyebutkan bahwa Pilewiti digantikan oleh Payulembah. Lasaerah berkuasa hingga 1860. Penggantinya adalah cucu perempuannya yang bernama Paletei. Ratu Paletei digantikan oleh Tarumbulawa yang merupakan putri Hamidah, salah seorang putri Lasaerah dengan Muhammad Nur Daeng Sitaba. Semasa pemerintahannya berlaku penataan birokrasi kerajaan. Pemimpin tertinggi kerajaan Tojo adalah seorang raja yang bergelar Tua Mokole. Raja dibantu oleh seorang raja laki-laki yang bernama Rantelero dengan gelar Mokole Maeta. Diangkat pula 2 orang perdana menteri yang masing-masing mewakili raja di 2 wilayah kerajaannya. Perdana Menteri pertama, Mokole Mabuya, adalah adik kandung Rantelero yang membawahi daerah antara Sungai Bongka hingga ujung Pati-Pati di Timur Luwu. Sementara itu, sebagai patih kedua diangkat Bisalembah yang bergelar Papa Bora. Ia adalah saudara sepupu Paletei. Kerajaan Tojo juga dibagi menjadi beberapa wilayah kesukuan, yang jumlahnya kurang lebih ada 8, yaitu 1. Suku Lalaeo yang dipimpin Tauligi. 2. Suku Turaowe yang dipimpin Tamoimba. 3. Suku Morompa yang dipimpin Medopa. 4. Suku Kamudo yang dipimpin Mawomba.
5. Suku Lage yang dipimpin Gowe. 6. Suku Matako yang dipimpin Pedengke. 7. Suku Poso yang dipimpin Taurungi gelar Engkai Besi. 8. Suku Turaowe yang menempati kawasan Encinili, dipimpin Kumora, gelar Papa Jamita. Raja mengangkat seorang hakim bernama Malulua dengan gelar Papa Misu yang dibantu oleh Ngowe. Taurungi Raja suku Poso diangkat pula sebagai pengawal raja. Sebagai panglima perang diangkat Kolomboy, yang merupakan putra Rantelero. Kini akan ditelusuri silsilah raja-raja Tojo berdasarkan berbagai sumber lainnya. Andi Latondrong yang menurut salah satu sumber disebutkan sebagai pengganti Pilewiti memiliki putri bernama Remelino. Putrinya lantas menikah dengan Abu Saleh dan dikaruniai beberapa orang anak yang masing-masing bernama Lariwu, Sombalore, dan Payasu. Sumber lainnya menyebutkan bahwa Andi Latondrong memiliki anak bernama Remelino dan Laraja. Remelino tahun 1816 sampai tahun 1836 kemudian menjadi penguasa Tojo berikutnya. Laraja memiliki putri bernama Tuduntaka. Sombalore menikah dengan Rontoboroe yang masih keturunan Raja Bugis dan berputra Kolomboy. Kolomboy menikah dengan Tuduntaka, tetapi pernikahan ini tak dikaruniai keturunan. Kolomboy menikah lagi dengan Daemanota yang masih kerabat kerajaan Sigidolo. Putranya adalah Tanjung Bulu yang kelak terkenal sebagai pejuang gigih menentang kekuasaan penjajah. Oleh karenanya, Raja Tanjung Bulu masih mempunyai ikatan persaudaraan dengan Lama Karate, Raja Sigidolo saat itu. Daftar raja-raja penguasa Tojo antara Remelino dan Kolomboy di buku sejarah Tojo Una-Una, halaman 150, adalah Andi Lamatanai tahun 1837 sampai tahun 1856, Andi Laraja tahun 1857 sampai tahun 1872, Andi Baso tahun 1873 sampai tahun 1882, dan Lariwo atau Laroe tahun 1883 sampai tahun 1898. Selanjutnya, baru berkuasa Kolomboy tahun 1899 sampai tahun 1906. Belanda mulai menanamkan kekuasaannya melalui penandatanganan Lange-Verklaring pada tanggal 11 Desember tahun 1887, semasa pemerintahan Raja Lariu. Lebih jauh lagi, pada 1905 Belanda mengharuskan Raja Tojo menandatangani kontrak politik Korte Verklaring sehingga makin kokohlah kedudukan pemerintah kolonial. Raja Tojo saat awal bercokolnya Belanda di sana adalah Kolomboy. Ia sangat gigih bergerilya melawan Belanda yang diawali pada 1905. Tujuan perlawanannya adalah menentang Korte Verklaring yang telah ditandatangani Lariu serta beban pajak dan kerja paksa. Kolomboy tertangkap oleh Belanda pada 1905 dan diasingkan ke Makassar. Selanjutnya, Kolomboy dipindahkan ke Tasikmalaya bersama Raja Datu Pamusu dari Dolo. Setelah itu, ia dipindahkan kembali ke Bantaeng hingga wafatnya. Sebelum penangkapan terjadi, Raja Kolomboy sempat melakukan perlawanan di Gunung Buyumboyo. Selain itu, ada sumber yang meriwayatkan bahwa ia tertangkap di Buyumboyo saat sedang mengadakan pesta panen padi. Masih ada versi lain yang menyebutkan bahwa setelah 5 bulan bergerilya, Kolomboy tertangkap oleh Belanda pada tahun 1927 di Buyumboyo, tempat ia menemui istrinya yang bernama Jami, saudari kandung Talasa dari Poso. Selanjutnya, Raja diasingkan ke Manado dan setelah itu dipindahkan ke Sukabumi. Sebagai penggantinya diangkat Tanjung Bulu, putra Kolomboy yang juga sangat anti Belanda. Ia terus melakukan perlawanan terhadap penjajah hingga dipancung oleh Jepang di Poso. Meskipun demikian, menurut buku sejarah Tojo Una-Una halaman 149, Kolomboy diasingkan pada tahun 1906 ke Manado. Setelah itu,
Pemerintahan Tojo dipegang oleh istrinya Tuduntaka antara 1907 hingga 1915. Tuduntaka menikah lagi dengan Muslaini dan kemudian menyerahkan roda pemerintahan kepada suaminya karena masyarakat Tojo kurang suka dipimpin oleh wanita. Belanda memiliki pengaruh kuat dalam roda pemerintahan Tojo saat itu, terbukti dengan pengukuhan Tuduntaka selaku penguasa wanita Tojo oleh asisten residen Manado berdasarkan besluit surat ketetapan pemerintah kolonial. Muslaini kemudian menjadi pemangku pemerintahan Tojo antara tahun 1915 sampai tahun 1927 dengan menerima gaji sebesar 7 gulden. Pada tahun 1927, muncul aspirasi masyarakat yang menghendaki agar Tojo diperintah lagi oleh keturunan raja. Oleh karena itu, didatangkanlah Tanjung Bulu yang merupakan putra Kolomboy ke Tojo. Selanjutnya, diadakan pemilihan Raja Tojo yang diikuti oleh 3 orang calon, yakni Muslaini, Tanjung Bulu, dan Ince Muhammad. Hasilnya Tanjung Bulu tahun 1928 sampai tahun 1942 terpilih sebagai Raja Tojo berikutnya. Raja Tanjung Bulu aktif terlibat dalam gerakan Merah Putih yang sangat anti terhadap kaum penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Pada tahun 1942, Raja Tanjung Bulu mengadakan perundingan di rumah Masewa Daeng Palewang, guru silat sekaligus penasihat Raja Tojo. Pembicaraan itu melibatkan 3 orang tokoh gerakan Merah Putih, yakni Masewa Daeng Palewang, Lasongkeng Daeng Palewang guru bela diri dari Palopo, Luwu, dan Abdul Latif Mangintung tokoh Parindra yang melarikan diri dari Sulawesi Selatan karena dikejar oleh Belanda. Pertemuan di atas menghasilkan keputusan untuk mempersiapkan rakyat melawan penjajah. Karena terdesak oleh serbuan Jepang, Belanda menyingkir dari Manado ke Poso dan setelah itu ke Kolonodal di Mori. Raja Tanjung Bulu mengadakan pembicaraan di Bongka dengan seorang tokoh bernama Malei. Di sana ia sempat diperiksa oleh Belanda karena peran sertanya dalam gerakan perlawanan itu. Pucuk pimpinan kerajaan Tojo untuk sementara diserahkan kepada Raja Gunu Datupamusu. Berita mengenai perlawanan Tanjung Bulu itu telah tersebar kemana-mana sehingga banyak yang ingin bergabung dengannya, seperti pemuda Merah Putih dari Bunta yang dipimpin Haji Sunusi yang tiba di Ampana pada tanggal 18 Februari tahun 1942. Keesokan harinya utusan Gerakan Merah Putih dari Gorontalo yang dipimpin oleh Nani Wartabone dan Ismail Kemba mendatanginya. Karena banyaknya dukungan tersebut, Raja Gunu Datupamusu mengumpulkan rakyat pada tanggal 21 Februari tahun 1942 di sebuah sekolah Muhammadiyah di Ampana. Mereka mengikrarkan kebulatan tekad berjuang sepenuh hati membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Saat berlangsungnya pertemuan tersebut, mereka mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada kesempatan yang sama, sebuah komite dibentuk dengan anggota sebagai berikut. Ketua 1, Raja Gunu Datupamusu. Ketua 2, El Laeso. Penulis 1, S. Pangemanan. Penulis 2, Aka Lamuru. Selain itu, dipersiapkan pula anggota pasukan yang dipimpin oleh Abdul Karim Lamuru sebagai Kepala Pasukan 1, Muhammad Muslaini selaku Kepala Pasukan 2, dan Sepala sebagai Kepala Pasukan Penyerbu ke Poso Togoa. Mereka masih didukung pula oleh Hasim Aribai, Hasan Aribai, Muhammad Badulu, dan Ong Sum Kiong. Gerakan ini berhasil menangkap kurir-kurir Belanda yang hendak pergi ke Banggai, terdiri dari seorang mandor bernama Sampelan dan 3 orang Tionghoa. Mereka juga menjalin kerjasama dengan gerakan yang dipimpin Abdul Latif Mangitung dan sepakat membentuk pasukan garis depan kerajaan Tanjung Bulu. Serdadu Belanda yang dipimpin seorang sersan dari Manado tiba di Tojo pada tanggal 22 Februari tahun 1942. Raja Gunu Datupamusu memerintahkan rakyat menghancurkan jembatan di wilayahnya demi menghambat majunya pasukan Belanda.
Raja keesokan harinya tiba di Bongka dari Ulu Bongka dan merestui seluruh perjuangan mempertahankan Ampana, tetapi Alkaf Muslaeni yang pro Belanda menghasut kelompok yang dipimpin Aceh Kusoy agar mengkhianati rekan seperjuangannya. Oleh karena itu, Belanda berhasil memasuki Ampana dan menangkap anggota Gerakan Merah Putih. Pasukan Belanda menyerang markas Gerakan Merah Putih di kompleks kantor Kerajaan Tojo malam hari pada tanggal 29 Februari tahun 1942. Belanda berusaha menurunkan bendera merah putih tetapi dihalangi oleh dua orang pejuang bernama Ngai Papa Judaedah dan Salimbu Papadero, keduanya akhirnya gugur. Karena situasi yang kurang menguntungkan itu, Raja Tojo menyingkir ke desa Petingko dan terakhir ke Gorontalo. Sekretaris Kerajaan Tojo, S. Pangemanan melaporkan pada tanggal 1 Maret bahwa keadaan di Ampana sudah gawat karena sebagian besar anggota pasukan telah ditangkap Belanda, di antara mereka ada yang dibunuh ataupun ditahan di Poso. 5 orang yang dibunuh adalah Togoa, Madi Muhammad, Abdul Samad, Hashim Rifai, dan Angki Maloto. Mayat mereka kemudian dibuang ke laut. Pada tanggal 2 Maret tahun 1942, Raja Tojo mengangkat Gunu Datu Pamusu sebagai pejabat Raja Tojo. Muhammad Amin Dahlan ditunjuk sebagai komandan pasukan angkatan laut dan merangkap sebagai pengawal tempur yang mendampingi Raja Tanjung Bulu. Haji Saini ditunjuk sebagai komandan angkatan laut dan juga pengawal permaisuri serta warga istana. Selanjutnya, Abdul Latif Mangitung diangkat sebagai wakil pimpinan angkatan perang kerajaan Tojo Una-Una. Pada Juni tahun 1942, Raja Tanjung Bulu sudah bisa kembali ke Ampana untuk memerintah kembali kerajaannya. Gerakan rakyat yang menentang penjajahan juga menjalar sampai ke Salabangka. Abdul Latif Mangitung menjalin hubungan dengan Hamide Pasise guna membangun gerakan perlawanan di sana, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Ketua 1, Abdullah Wakil, Ketua, Hamide Pasise merangkap kepala pasukan. Sekretaris, Abu Raerah. Pemegang keuangan, Haji Abdul Rahim. Wakil pemegang keuangan, Tio Chiangpo. Penghubung, Hing. Kepala pasukan Wil Bungku, Rahim. Penyelidik, Ali Bafadal. Kepala perlengkapan, Haji Lakanene. Pembantu, Kanjar, Weli, dan Raju. Raja Tanjung Bulu sendiri masih meneruskan perjuangannya hingga tewas dibunuh oleh Jepang. Bersama dengan Raja, dibunuh pula Abdul Karim pernah menjadi murid Hos Cokro Aminoto, Kamarudin Haji Zaineng, dan Jamaluddin Datu Tumenggung. Secara keseluruhan ada 10 orang yang dipancung Jepang saat bulan Ramadan. Pembunuhan ini diakibatkan oleh fitnahan Waro, seorang mantan bestur asisten Belanda di Poso yang mengatakan bahwa mereka adalah mata-mata Belanda, padahal justru tokoh-tokoh itu adalah para pejuang yang ingin memerdekakan negerinya dari kaum penjajah. Jepang akhirnya menyadari bahwa tuduhan Waro tersebut tidak mempunyai bukti yang kuat sehingga menangkap dan menjatuhinya hukuman seumur hidup. Hans Hagerdal dalam manuskripnya memberikan alternatif lain daftar raja-raja yang memerintah Tojo. Raja pertama Tojo adalah seorang yang tidak disebutkan namanya dari Bone. Penggantinya secara berturut-turut oleh Jupandan, Lasaera, Latondo Makole Wungkui Raja Lariu tahun 1902, Pagare Papaiketa tahun 1902 sampai tahun 1905, Iroe tahun 1905 sampai tahun 1914, Pariusi tahun 1914 sampai tahun 1915, Muslaini tahun 1916 sampai tahun 1926, Tanjung Bulu tahun 1926 sampai tahun 1942. Bersambung.